Halo semuanya terlebih dahulu sebelum pastikan kalian bantu like, comment and subscribe dong guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Tarisa Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan judul dari video kami, yaitu tentang manajemen asuransi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari asuransi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu perbayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian masuk kepada manfaat dan tujuan asuransi. Pada dasarnya, asuransi memberikan berbagai manfaat kepada tertanggung, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atau muncul. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya kerugian dan semakin besar kerugian yang ditimbulkannya, maka besar pula premi pertanggungannya. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Adapun yang menjadi tujuan dari asuransi antara lain yakni memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak, kemudian meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian pemerataan biaya, yaitu hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak mengganti maupun membayar sendiri kerugian yang timbul dengan jumlah yang tidak menentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Kemudian sebagai tabungan karena jumlah yang dibayarkan kepada pihak penanggung akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian masuk kepada risiko dan solusi asuransi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Pengertian ini semata-mata menyangkut ketidakpastian, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian. Yang pertama ada risiko murni atau pure risk. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko individu. Pada prinsipnya, ketika senantiasa dihadapkan pada risiko di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya risiko yang akan timbul bila memiliki mobil, membeli rumah, melakukan investasi, menyewa apartemen, hal tersebut akan menimbulkan kerugian keuangan. Adapun risiko individu ada tiga, yakni risiko pribadi, risiko harta, dan tanggung gugat. Kemudian dalam menangani risiko tadi ada beberapa cara yang dapat kita terapkan, yakni yang pertama menghindari risiko. Menghindari risiko dapat diartikan bahwa tidak melakukan kegiatan apapun yang memungkinkan terjadinya risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko yaitu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul, artinya kemungkinan rugi tidak dihilangkan, akan tetapi sedapat mungkin diperkecil kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, retensi risiko. Retensi risiko merupakan cara yang paling umum dalam menangani masalah risiko. Retensi risiko berarti kita tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Yang keempat, membagi risiko. Kadang-kadang bila suatu risiko tidak dapat dihindari dan retensi akan memberikan peluang kerugian yang amat besar, kita dapat memilih untuk membagi risiko sebagai salah satu cara menangani risiko. Yang kelima, mentransfer risiko. Cara penanganan risiko terakhir ini adalah yang paling dekat kaitannya dengan asuransi, yaitu melakukan transfer risiko. Transfer risiko berarti memindahkan kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadil Utami. Perkenalkan, nama saya Fadil Utami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tarisa Ramadana.
Bagian D, jenis-jenis asuransi. Yang pertama, kita bisa lihat dari segi fungsinya. Bagian A, asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini tentang asuransi usaha. Adapun yang termaksud dalam asuransi jenis ini seperti asuransi kebakaran, pengangkutan, dan asuransi lainnya. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan yang dikaitkan dengan penanggungan jiwa dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, yang termasuk dalam asuransi jiwa yakni dalam asuransi berjangka, asuransi tabungan, dan asuransi seumur hidup. Yang ketiga, ada Reo Asuransi. Ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Kerugian kedua Yang kedua bisa dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama ada asuransi pemerintah, yang kedua ada asuransi milik swasta nasional, yang ketiga ada asuransi milik perusahaan asing, yang keempat ada asuransi milik campuran. Premi, polis, dan klaim. Premi adalah jumlah besar iuran yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi. Besarnya dapat ditentukan tergantung pada pemikiran resiko yang akan dihadapi. Semakin besar tingkat resiko, maka premi yang harus dibayarkan dibandingkan lurus. Artinya, premi yang harus juga akan ikut besar. Polis merupakan dapat dibagi berdasarkan penjelasan pada pokok masalah atau jumlah ganti rugi yang mungkin dibayarkan. Hak-hak pihak berkaitan dengan ditentukan dengan jenis polis yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Polis juga mengandung penjelasan mengenai jenis-jenis kejadian yang akan diasuransikan dan kemungkinan pengecualian bila mana perusahaan asuransi dapat melepaskan tanggung jawabannya. Klaim merupakan kewajiban peserta asuransi dalam mengajukan polisnya apabila kejadian yang akan diasuransikan benar-benar terjadi. Kerugiannya yang akan diderita harus disesuaikan dengan apa yang telah disepakati di awal peristiwa yang terjadi dengan unsur kecurangan yang tidak dapat diterima. Kontrak asuransi. Semua asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas semua jenis resiko yang akan dihadapi mungkin menimpa manusia. Orang mengasuransikan dirinya untuk mengalihkan beban atau kerugian kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya dengan adanya imbalan. Semua kontrak asuransi dibuat berdasarkan prinsip ketidakpastian. Kejadian yang tidak menentukan yang meliputi spekulasi suatu resiko. Kontrak yang akan dibuat bertanggung dan penanggungnya. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest merupakan hal yang berdasarkan untuk mempertanggungan sesuatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara pertanggungan dengan yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Yang kedua, utmost good faith atau itikan baik dalam penetapan setiap kontrak harus didasarkan pada adanya itikan baik antara pertanggungan dan penanggung mengenai seluruh informasi baik yang bersifat material maupun non-material. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi yang artinya mengendalikan posisi keuangan bertanggung
secara terjadinya kerugian untuk kembali seperti semula. Namun hal ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa ataupun kecelakaan asuransi jiwa dan kecelakaan karena peruntukan kerugian seperti hanya kerugian yang bersifat keuangan. Yang keempat, Porimax cost merupakan sesuatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang berkaitan atau berurutan dan diinvestasikan ke. Yang keempat, Porimax cost merupakan sesuatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya sesuatu berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain diawali dengan bekerja sumber aktif dari sumber baru. Yang kelima, subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak bertanggung untuk menentukan pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian, yang artinya ini dengan penanggung kerugian tidak mungkin lebih besar dari pada keraguan yang diderita. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyediaan asuransi agar memiliki keunggulan kompetitifnya. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah evaluasi dengan fokus yang mencerminkan persepsi pelanggan terhadap dimensi pelayanan tertentu, memiliki keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati, dan terwujudnya. Yang kedua, ada kepercayaan adalah salah satu yang paling relevan dari hubungan yang stabil dan kolaboratifnya. Yang ketiga, kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dan mencapainya, kualitas dan loyalitas pelanggan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan asuransi. Yang keempat, loyalitas pelanggan adalah sebuah bisnis yang melayani kebutuhan pelanggan pasti akan mendapatkan loyalitasnya pelanggan, sehingga mengakibatkan bisnis yang berulang serta mengarahkan potensialnya.